jangan menyiksa diri sendiri terhadap hal-hal yang emang itu tuh nggak bermanfaat baik bagi tubuh kita sendiri ataupun untuk orang lain. Kan kalau misalnya kita lulus dapat gelarnya tuh SKM, apa tuh, sarjana kesayangan mertua. Aduh. Halo, selamat datang di segmen Ruang Solusi, tempatnya inspirasi dan pengetahuan berkumpul dalam satu ruang. Saya Anissa dan kami sangat senang kamu bergabung dengan kami hari ini. Sekarang mari kita mulai episode hari ini. Jangan lupa untuk berlangganan, like, dan bagikan podcast Ruang Solusi ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Nah, episode kali ini kita akan menyelami lebih jauh tentang kesehatan masyarakat, bagaimana tantangan dan solusinya. Dan narasumber kali ini kita kedatangan seorang mahasiswi dari jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung aja kita sambut. Halo Ratna. Halo Anissa. Boleh nih perkenalan singkat ke teman-teman pendengar kita. Oke, halo teman-teman semuanya. Seperti yang sudah disapa sama Kanisa sebelumnya, perkenalkan, nama aku Ratna, seorang mahasiswa Kesehatan Masyarakat dari UIN Jakarta. Salam kenal semuanya. Oke, kalau selain menjadi mahasiswi gitu, kesibukan kamu apa sih, kegiatannya gitu? Oke, selain jadi mahasiswa itu aku juga ikut organisasi di luar kampus, yaitu dari organisasi ISMKMI atau singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Daerah Jakarta Raya. Kalau dari organisasi intern kampusnya itu aku ikut di KSR PMI atau singkatan dari Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Nah, itu unit perguruan tinggi yang ada di UIN Jakarta. Biar selaras sama latar belakang aku di kesehatan masyarakat. Oh, berarti masih nyambung-nyambung gitu ya sama jurusannya. Iya, betul. Kesehatan kan misalnya ada yang perawat gitu kan, Iya. yang kesehatan di lain gitu. Tapi kenapa sih harus kesehatan masyarakat gitu? Oke. Dulu tuh karena kakakku kan perawat ya. Oh. Kakakku perawat dan aku tuh udah ngeliat banget seberapa capeknya jadi perawat, seberapa hektiknya. Kalau itu tuh bahkan pas udah kerja pun kakakku tuh masih ikut ujian. Oh Jadi iya, masih bener. belajar, masih tetap ikut ujian yang aku lihat tiap malam tuh, ini apa sih, belajar apa gitu kan. Capek banget Capek kayaknya banget gitu. Tapi anaknya tuh masih penasaran buat masuk kesehatan tapi dalam bidang yang berbeda gitu. Kan kalau misalnya keperawatan kan dia paling penanganannya ke satu orang gitu kan. Oh iya Ya, ke individu. Tapi kalau kesehatan masyarakat, dia ke masyarakat, ke populasi Luas yang ya. lebih luas gitu. Dan itu menurutku kayak ini tantangan sih, bisa jadi tantangan yang ini harus bisa nih Iya. gitu. Karena Kepo banget gak kepo sih banget ya kan. Terus juga biar aku tuh dari dulu pengennya aku bisa buat bantu, ya bisa bermanfaat ke orang-orang tapi emang spesifik dalam bidang kesehatan gitu. Kalau udah insting banget ya membantu banyak orang nih. betul. Nah, kan kita udah tahu nih seberapa pentingnya kesehatan masyarakat itu. Tapi boleh nggak sih spill sedikit gitu secara general aja, sebenarnya kesehatan masyarakat itu mempelajari tentang apa aja sih? Oke, hal-hal yang dipelajari di Kesmas ya. Iya. Oke. Ini sorry ya, aku jadi singkat jadi Kesmas, panjangan kesehatan Iya masyarakat. benar. Nggak apa-apa. Oke, kalau di Kesmas sendiri itu kita tuh belajar sama halnya seperti anak-anak kesehatan lainnya. Cuma bedanya adalah kita lebih ke tahap pencegahannya. Kita tetap mempelajari gimana proses terjadinya penyakit, pengobatan juga kita pelajarin, alternatif yang harus kita lakukan kalau misalnya si A sakit ini, apa sih intervensi yang harus kita kasih, pengobatannya sih seperti apa. Itu tuh kita pelajarin juga. Cuma bedanya dengan dari keperawatan atau kedokteran,
itu ibarat di laut itu ada snorkeling sama diving. Iya. Kalau kesehatan masyarakat itu lebih ke snorkelingnya. Jadi kita di permukaannya aja. Yang menyelam lebih dalam, yang diving itu kedokteran dan perawatan. Meskipun pada akhirnya kita sama-sama tahu nih, oh ini pengobatan yang tepat untuk si A tuh ini loh. Oh yang si A ini sakit tuh karena ini loh penyebabnya. Itu kita juga pelajarin. Kalau tapi untuk bagian pengobatannya itu kita serahkan kepada perawat dan dokter. Iya. Gitu. Jadi kalau anak-anak Esmas paling di bagian upaya promosinya dan juga di preventif upaya-upaya pencegahannya biar nggak sakit gitu. Dan kalau di Esmas itu karena kita tuh nggak cuma belajar kesehatannya aja, tapi kita juga belajar tentang pengolahan data. Karena di pada akhirnya nanti kita turun itu nggak melulu terkait pengobatan, penyuluhan terkait kesehatan, tapi juga kita bakal dihadapkan dengan data-data yang ada gitu. Jadi melakukan survei gitu juga ya? Kita turun juga ada survei, jadi ada kalau di Kesmas ada yang namanya surveillance kesehatan. Nah itu tuh banyak data-data yang perlu kita olah, kita interpretasikan, kita diseminasikan hasilnya. Dan kalau dari surveillance itu juga bisa mengetahui kecenderungan tren dari penyakit. Misalnya nih, ini tahun 2023. Iya. Penyakit diare 10% misalnya, 10% ini prevalensinya. Nanti tuh di tahun 2026 kita bisa lihat kemungkinan tren kecenderungan yang terjadi di tahun 2026 tuh diare berapa persen. Itu jadi itu makanya kita juga belajar pengolahan data, analisis data itu karena untuk menganalisis salah satunya tren itu. Jadi perkembangannya apakah dia akan meningkat di tahun berikutnya atau dia menurun gitu. Kalau misalnya dia meningkat, berarti kita mencari cara nih supaya itu jangan sampai meningkat. Iya gitu, betul. ya. Jadi kita mencari cara jangan sampai dia meningkat dan gimana alternatif solusinya biar setidaknya dia tetap stagnan di sana atau malah menurun. Iya, gitu. lebih baik menurun ya. Juga nggak sih faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat kayak ekonomi, sosial gitu-gitunya? Ada. Pasti kalau misalnya dari kesehatan itu dia tuh saling berpengaruh ya kayak ke bidang yang lainnya. Nah kalau misalnya dari teori, salah satu teori yang aku pelajarin di Kesmas ini ada teori H.L. Bloom. Apa itu terkait determinan kesehatan. Faktor-faktor yang emang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Mempengaruhi kesehatan. Itu ada 4 faktor. Ada genetik, fasilitas pelayanan kesehatan, terus juga ada faktor dari perilaku kitanya, dan satu lagi itu faktor lingkungan. Nah, lingkungannya itu yang tadi kakak sebutin, ada yang dari faktor sosialnya, ada ekonominya, itu tuh berpengaruh erat juga ke kesehatan diri sendiri. Pasti. Iya, ada beberapa masalah kesehatan yang emang itu tuh menjadi faktor risikonya. Jadi semisal kayak stunting. Jadi masalah stunting itu kan gizi buruk ya. Pasti ekonomi sangat berpengaruh gitu. Dan itu memang dibuktikan dari beberapa penelitian terdahulu gitu kan, itu masuk nih faktor risikonya. Orang ibu dengan pendapatan sekian, ibu dengan pendapatan yang rendah, apakah memiliki anak yang stunting? Resikonya ya. Iya, faktor risikonya dibandingkan dengan ibu atau ayah orang tua gitu yang memiliki pendapatannya tuh tinggi gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi status gizi si anak. Apakah dengan pendapatan tersebut dia bisa memenuhi kebutuhan kecukupan gizi si anaknya atau tidak. Makanya yang aspek-aspek yang lainnya itu sangat berpengaruh ke kesehatan. Jadi bukan cuma satu aspek tapi multi aspek gitu. Itu saling mempengaruhi ke kesehatan. Ternyata emang berpengaruh itu ya faktor-faktor lain gitu. Nah, kan kamu udah menjalani 5 semester gini. Pastinya juga pernah dong terjun ke lapangan gitu. Pastinya juga ada tantangannya.
ya kan? Nggak semua berjalan mulus dong pastinya. Betul banget. Nah, apa sih tantangan yang kamu hadapi, terus kayak solusi apa juga yang kamu jalani gitu? Boleh diceritakan gitu. Oke, tantangannya itu kalau diingat-ingat ternyata setiap semester itu pernah turun lapangannya. Wih. Iya, baru ingat ternyata dari semester 1 itu di saat yang lainnya ada satu mata kuliah tentang psikologi kesehatan. Ya. Dan itu kita diberikan kesempatan untuk memberikan penyuluhan. Itu ada dua opsi, boleh secara offline atau online. Nah, emang kita tuh sempet ada gila-gilanya. Kita lagi pandemi. Tapi memilih untuk offline. Iya, di saat kelompok yang lain milih online, kita mutusin buat offline. Itu dengan pertimbangan karena ini nggak bisa kalau misalnya kayaknya cuma kurang online kena aja, gitu ya. kurang kena gitu. Iya. Apalagi waktu itu kita netapin target sasaran kita adalah orang-orang lansia. Jadi iya, itu sangat itu- tidak cocok kalau online. Iya, Itu benar-benar. nggak bakal nyampe gitu intervensinya. Akhirnya yaudah kita coba, kita beranikan diri, kita susun Mengambil strategi segala resiko gitu dengan ya. segala resikonya. Kita coba, yaudah kita coba untuk offline, tapi dengan tetap menggunakan menerapkan protokol kesehatan yang ada gitu. Jadi waktu itu terkait hipertensi. Jadi Iya, emang lansia pasti Iya. kebanyakan darah tinggi ya. Iya, banyak yang ternyata pas turun di lapangan pun banyak yang sebenarnya dia nggak ngerasa ada gejala apa-apa, tapi ternyata pas diukur tekanan darahnya Tinggi. itu tinggi. Bahkan itu tuh kita sempat ada yang dapat 200-an dan itu tinggi banget. Tapi dia nggak merasa gitu. Dia nggak ada ngerasa gejala. pusing atau apa, dan ternyata emang dari pengakuan ibunya adalah itu sebagai faktor genetik. Emang keturunan. Jadi itu juga salah satu faktor risiko kenapa orang bisa hipertensi nih, di samping dari faktor-faktor yang pemicu lainnya. Dan pas diinfoin itu genetik, dan dia nggak ngerasain apa-apa. Pas ditanya, ibu sekarang pusing? Enggak, saya biasa aja. Padahal tekanan darahnya 200. Kita yang udah kayak ya Allah. kitanya udah ketar-ketar, ibunya biasa aja. Ibunya cuma bilang, enggak kok, saya biasa aja. Ibu nggak ngerasa pusing? Nggak ngerasa sama sekali. Dan itu kita malah bingung, kok bisa ya? Dan itu yang menjadi tantangan di turun lapangan pertama kali adalah target sasarannya, yang itunya tuh orang-orangnya agak agak terkendala dalam pendengaran. Oh iya, pasti namanya lansia, hal itu ya wajar sih sebenarnya. Iya. Cuma ya itu pasti menjadi tantangan juga. Ya, itu cukup berat gitu kan, apalagi kita tuh cuma 5 orang waktu itu. Jadi yang satu, dan cowoknya tuh cuma satu. Agak repot juga ya. Repot juga. Jadi pas kita ke warga gitu, ibu itu ngomongnya benar-benar kita harus ngomong lembut tapi nggak kedengeran, kenceng takut dikira ngegas gitu kan. Dan di situ pertama yang diucapin kayak, ibu dengar suara saya nggak kalau segini gitu. Kalau nggak direspon, dinaikin lagi ton suaranya. Terus kalau misalnya belum lagi, dinaikin lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak orang ngegas tiba-tiba, itu karena emang nggak kedengeran gitu sama ibunya. Jadi itu tantangan yang lumayan itu juga sih, karena capek suaranya. Dan itu Benar-benar. kita kan posisinya pakai masker dan terhambat juga kan dari maskernya, ketutupan, suara yang dikeluarin nggak langsung, Effortnya lebih gitu. iya. Jadi yang selesai itu tuh bener-bener ya Allah gitu. Mana selesai dari penyuluhan itu, kita tuh ada kelas. Kelasnya online, dan kita waktu itu numpang ke tempat gorengan buat meet di situ karena posisinya wajib on cam. Jadi sambil denger
percikan-percikan minyak gitu, kita sambil online Zoom gitu. Dan itu tuh sampai ada yang nyadarin, Ratna lagi di mana? Lagi bantuin tukang jualan nih. Sebenarnya kesehatan masyarakat ini ada nggak sih inovasi teknologinya? Oke, inovasi teknologi itu kan pasti ada ya. Apalagi kemarin tuh kita pas pandemi benar-benar digencarin banget teknologi. Apa-apa kok teknologi, apa-apa nggak mau harus ya, ikut mau gitu nggak ya. mau ya kita harus mendorong diri juga untuk beradaptasi sama teknologi gitu. Meskipun yang sebelumnya kudet banget gitu, Iya. ini gimana sih cara makainya? Gimana ya? Ini apa sih fungsinya? Iya, Gitu. Sampai benar-benar. akhirnya kita belajar, oh ini fungsinya ini, dan itu banyak hikmahnya juga kan dari Iya. pandemi, dan akhirnya di kesehatan juga harus beradaptasi dengan teknologi. Nah, salah satunya kemarin tuh yang sempat yang tergencar juga kan Peduli Lindungi. Iya. Kalau sekarang kan sudah terupgrade jadi Satu Sehat namanya. Nah, itu salah satu bentuk aplikasi dari kesehatan untuk monitor juga kan. Kalau misalnya di Peduli Lindungi kan sebelumnya kita juga bisa pantau ya, kita cek status kesehatannya gimana, terus juga vaksinasi dan lain-lain gitu kan. Itu terpantau juga di Peduli Lindungi yang sekarang namanya udah berubah nih jadi Satu Sehat. Oh, Dan sekarang jadi Satu Sehat. Aku baru tahu nih info ini. udah diperbarui dan itu emang lebih lengkap lagi fitur-fiturnya untuk bisa monitoring kesehatannya lebih dalam lagi. Dan Berarti bisa macam-macam gitu. iya, jadi kalau itu tuh kayak misalnya ada kayak Halodoc aplikasinya, itu kan ada juga website Halodoc, terus juga Alodokter, itu kan bisa kita kontrol nih secara online, konsultasi tentang kesehatan kita dengan dokter yang emang ada spesialis di bidangnya ataupun dokter umum yang kita tuh tanpa harus bertatap langsung aja kita udah bisa konsultasi, dan itu jadi salah satu perkembangan teknologi juga di bidang kesehatan. Nah, selain itu ada juga nih yang terkhusus buat di satu masalah kesehatan, misalnya ada masalah anemia. Nah, anemia itu ada yang namanya aplikasi TenFit. TenFit itu dia lebih ke untuk monitoring kesadaran dirinya untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Oh, jadi kayak bisa jadi pengingat juga ya? Iya, pengingat gitu. Jadi kalau misalnya kan salah satu faktor risikonya itu, salah satu cara untuk mencegah anemia itu kan dengan mengonsumsi tablet tambah darah. Iya. Nah, di aplikasi TenFit itu tuh kita ada tujuannya untuk peningkatan pengetahuan juga. Kenapa sih bisa terjadi anemia? Kenapa sih, apa sih yang jadi dampak dari anemia ke depannya tuh kayak gimana? Terus kenapa sih anemia itu harus dicegah gitu? Nah, itu tuh ada juga pengetahuannya di sana, dan kita juga ada pengontrol yang jadi kayak pengingat, ayo minum tablet tambah darah gitu untuk mencegah anemia, jangan sampai kamu Apalagi kan kalau anemia, aplikasi gitu. tuh di handphone pasti setiap hari juga kepegang Iya, gitu ya. bisa, jadinya kayak mau kemana-mana tuh bisa, mobile di mana-mana gitu, jadi bisa diingetin, ayo minum tablet tambah darah gitu. Iya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran diri juga, oh iya minum tablet tambah darah tuh penting loh buat mencegah anemia gitu. Itu salah satu bentuk juga dari banyaknya Inovasi teknologi di kesehatan gitu. Oke. Nah, tadi kan juga banyak disinggung penyakit-penyakit gitu ya. Kalau sekarang nih yang lagi ter-highlight itu penyakit apa sih yang lagi banyak? Ini tuh termasuk yang darurat gitu. Itu tuh apa? Penyakit apa? Nah, kalau yang sekarang tuh yang bisa terhype banget gitu kan, yang lagi benar-benar kita rasakan bersama gitu, Iya. itu polusi udara. Ya benar Banget itu polusi udara yang wah, itu Gimana ya? sampai kadang tuh mikir ini mendung atau emang Iya. kabut gitu kan. Nah, Kak Nisa tau nggak sih kalau yang sekarang tuh polusi udara tertinggi di Indonesia tuh ada di Tangerang Selatan. Aku sempet baca sih, Ya emang posisi pertama tuh tadinya Jakarta itu ya dipegang sempet inian Jakarta, terus sekarang jadi geser gitu ke Tangsel. Iya. Ibaratnya udah paket komplit banget ya, Tangsel udah mau panas, macet, Iya, polusi waduh. udara gitu. Kompleks banget nih Tangsel.
Jadi itu kalau misalnya dari info yang saya dapat itu sampai polusi udaranya PM itu partikel matter, ya itu di PM 2,5 itu sampai 63 mikrogram per meter kubik. Yang mana kalau misalnya kita bedah nih Kak dari indeks kualitas udara yang emang ditetapkan dari Badan Perlindungan Lingkungan yang ada di Amerika Serikat gitu kan. Itu tuh 63 mikrogram per meter kubik itu menjadi status yang tidak sehat. Karena normalnya itu kan 0 sampai 12. Sedangkan kita udah sampai di 63. Iya, itu udah parah banget. Udah merah, bukan merah lagi kayaknya. Itu udah masuknya tidak sehat, dan kalau yang tidak sehat itu kan dia masuk di 55,5 sampai dengan 150,4. Nah, di atas dari 150,4 itu sangat tidak sehat. Dan kita masih masuk di yang tidak sehat. Jadi tiap hari menghirup udara-udara yang tidak sehat itu sangat Cukup menyakitkan ya. sulit untuk didefinisikan gitu. Dan itu kalau misalnya terus-menerus itu bisa berdampaknya ke ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Ya, sama-sama menjaga kesehatan aja teman-teman semua. Karena sakit nggak ada yang tahu, karena yang kita perlu tahu adalah upaya untuk mencegahnya. Oke, nah untuk mencegahnya ya kita bersama-sama belajar tentang kesehatan masyarakat ini gitu ya kan. Mencari bagaimana upaya untuk pencegahan gitu. Nah, untuk melakukan itu ada nggak sih saran dari kamu buat hal apa sih yang harus kita lakuin gitu? Kita juga tuh bisa nggak sih berkontribusi untuk, ya kan ini sangat memprihatinkan gitu ya untuk polusi yang seperti ini gitu. Oke, secara general mungkin ya kalau misalnya kesehatan itu balik lagi ke diri masing-masing sebenarnya. Sebenarnya kita tuh butuh nggak sih untuk jiwa yang sehat, tubuh yang sehat? Kalau misalnya butuh, itu harus kita tanamkan ke diri kita. Lo harus sehat, gimana pun caranya lo harus sehat. Dan terapkan pola hidup sehat, pola makan yang sehat, pola tidur yang baik. Segala hal yang berkaitan dengan aspek kesehatan sebisa mungkin itu diterapkan gitu. Jangan menyiksa diri sendiri terhadap hal-hal yang emang itu tuh nggak bermanfaat baik bagi tubuh kita sendiri ataupun untuk orang lain, atau bahkan itu malah bisa merugikan gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, entah itu dari aktivitas fisik, misalkan banyak ya masalah-masalah kesehatan yang terjadi gitu dari kurangnya beraktivitas fisik. Terus juga pola makan itu harus dijaga, benar-benar dijaga banget. Jangan sampai sembarang makan, karena sembarang makan juga kita bisa menimbulkan faktor risiko yang lain, misalnya diare. Cukup berpengaruh besar ya. Berpengaruh. Jadi sehat itu sebenarnya susah sebenarnya, apalagi sakit itu lebih susah lagi. Mending bersusah-susah untuk sehat gitu ya. Lebih baik bersusah-susah untuk tetap menjaga kesehatan dibandingkan bersusah-susah untuk mengembalikan kesehatan. Gitu. Jadi pas kita sehat, manfaatkanlah waktu kita sehat sebelum kita sakit. Gitu. Jadi rasakanlah gitu, nikmatilah, enjoylah hidupmu dalam keadaan yang sehat. Perbaiki dirinya itu untuk tetap menjaga kesehatannya, pola makannya dijaga, pola tidurnya dijaga, aktivitasnya diseimbangkan, terus juga penggunaan lainnya itu tuh perlu untuk disesuaikan, seimbangkan, kayak penggunaan gadget atau earphone tuh juga bisa berpengaruh sebenarnya kan. Terlalu lama mendengarkan juga bisa mengganggu gendang telinganya. Terus juga penggunaan gadget yang terlalu lama juga merusak mata seperti ini minus ini contoh nyata langsung. Jadi nah kalau udah minus tolong sadar diri juga untuk pakai kacamata. Jangan sampai udah mah nggak kelihatan
kan nggak mau pakai kacamata juga, itu Menyusahkan diri juga ya. semakin menyulitkan diri, dan akhirnya dari pupil matanya juga harus bekerja lebih capek keras lagi gitu kan, kayak untuk melihat objek yang ada di depan itu biar lebih jelas gitu. Khawatirnya malah semakin bertambah. Terus juga yang pola makan tuh sebenarnya bisa dibedah lagi, lebih banyak lagi. Kayak misalnya teman-teman makan gula, makan garam, itu tuh Benar-benar. harus diatur, yang nggak boleh berlebihan, yang penting makan aja gitu. Tapi harus memperhatikan kadar gulanya, terus juga kadar garamnya, karena kekurangan garam bisa nyebabin gondok gitu kan. Iya. Kelebihan makan gula bisa diabetes, dan itu sebenarnya langkah sedikit, salah sedikit itu bisa Iya. menjadi faktor risiko penyebab terjadinya masalah kesehatan atau penyakit-penyakit yang lainnya. Makanya kita juga dianjurkan ya, dalam Islam juga janganlah berlebih-lebihan, Iya. sesuaikan dengan Cukup kebutuhan. secukupnya. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Kekurangan juga ada masalahnya, Iya. berlebihan juga ada masalahnya. Bermasalah, Jadi hiduplah dalam kadar yang cukup gitu. Oke, sangat puas sekali ya episode kali ini gitu. Ternyata kesehatan masyarakat itu mencakup banyak faktor gitu, mempengaruhi banyak sisi gitu, dan banyak lagi hal-hal yang lebih detail gitu yang dipelajari dari kesehatan masyarakat ini. Yaitu ternyata penting juga untuk mengetahui atau mempelajari kesehatan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu, kita juga harus peduli kepada kita juga harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita gitu. Dan ternyata emang banyak tantangan yang harus dilalui di kesehatan masyarakat kita, dan banyak juga hal-hal yang memprihatinkan gitu dalam kesehatan. Nah, kita juga harus mencari solusi yang lebih tepat lagi, dan sudah terjawab ya bagaimana tantangan dan solusinya gitu. Oke, sekian episode kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.